mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Saat ini saya, Landung Santoso, sudah memasuki modul 3.1. Dan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi minggu ke-18. Sebelum saya menyampaikan jurnal refleksi ke-18, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Enik Purwanti dan Bapak Najib yang selalu merespon kami CGP Angkatan 4 kelas 049G. Jurnal refleksi minggu ke-18. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Model kelima, yaitu 4C. Connection, Challenge, Concept, Change. 1. Connection. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sekolah tersebut akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran, mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan dan mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingan. Seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Triloka ing Madya Mangun Karsa, dan pada akhirnya, guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Triloka, Tuturi Handayani. 2. Challenge. Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya menerapkan pengambilan suatu keputusan cenderung hanya mengedepankan kepentingan sesaat saja tanpa menggunakan konsep pengambilan dan pengujian keputusan yang benar. Saya pikir keputusan yang saya ambil sudah yang terbaik. Namun setelah mempelajari modul ini saya menjadi tahu bahwa dalam pengambilan keputusan banyak hal yang harus dikaji dan dipertimbangkan. Misalnya kita bisa menerapkan 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai acuan agar keputusan yang diambil tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal yang juga harus diperhatikan yaitu yang berkaitan dengan paradigma dilema etika maupun prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang baik. 3. Konsep. Memasuki materi eksplorasi konsep. Pada forum diskusi saya dihadapkan dengan tugas menganalisis kasus dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pemahaman saya makin bertambah ketika berdiskusi di ruang kolaborasi dengan sesama CGP, lebih-lebih diperkuat oleh fasilitator yang memberikan masukan dan arahan terkait topik di modul ini. Konsep utama yang menurut saya penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak adalah konsep yang berkaitan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri dari 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah meliputi A. Uji legal, B. Uji regulasi atau standar profesional, C. Uji intuisi, D. Uji halaman depan koran.
5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Langkah-langkah pengambilan keputusan di atas sangat penting dipahami oleh seorang guru, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pedoman dan acuan dalam mengambil suatu keputusan. 4. Change. Setelah mendapatkan materi ini membuka pemahaman saya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Semakin terbukanya pemahaman ini merupakan awal kemudahan dalam mengimplementasikan di sekolah saya, bukan saja untuk diri pribadi melainkan juga komunitas yang ada di sekolah saya. Saya bersyukur dengan berlatih mengambil keputusan melalui kasus-kasus yang ada di LMS, maupun kasus real yang terjadi di sekolah saya. Saya sudah bisa melakukan pengambilan dan pengujian keputusan, walaupun belum sempurna. Dan tidak ada lagi kendala yang berarti dalam melakukan analisis beberapa pengambilan keputusan. Saya juga sudah bisa membedakan dilema etika dan bajukan moral. Saya akan berusaha seoptimal mungkin menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tujuannya agar pada akhirnya keputusan tersebut adalah yang tepat di antara pilihan benar dengan benar.